kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, terutama di sumber daya manusia dan potensi yang tadi disinggung oleh Bapak Dirjen Bina Pemdes juga. Jadi ini sudah menyatu, semakin mengerucut. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ada bisikan dari panitia karena hadir juga narasumber pada siang hari ini, Bapak Deputi Kerjasama Kementerian Investasi, Bapak Dr. Rianto SH LLM. Kami persilakan Bapak, dan kita berikan aplaus kepada beliau. Monggo Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau sangat penting sekali karena ini kaitannya dengan Dirjen di Kementerian Desa Pembangunan dan Transmigrasi. Jadi pengembangan ekonomi dan investasi, dan ini dari Kementerian Investasi. Jadi cocok sekali nanti bagaimana kita mengembangkan investasi dalam hal ini. Tadi disinggung oleh Pak Sekjen juga, kerjasama, trust dan sebagainya itu menjadi kunci bagaimana BUMDesa itu bisa cepat berkembang dan menuju kepada transformasi ekonomi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mempersilahkan Bapak Deputi Kerjasama Kementerian Investasi, Bapak Dr. Rianto, untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita bisa kerjasama terkait dengan BUMDes dan mungkin nanti terkait dengan BUMN yang bisa dikembangkan lebih cepat sesuai dengan harapan kita semua. Kami persilakan Bapak Rianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih Bapak Moderator, yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak-bapak para narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir secara fisik atau melalui virtual. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Investasi, Kepala BKPM, bahwa pada pagi siang hari ini beliau tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini dan menugaskan kepada kami untuk mewakili beliau. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah keadaan investasi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kebijakan untuk mendorong investasi di Indonesia secara umum. Dan yang ketiga adalah kebijakan untuk mendorong investasi di desa. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam keadaan saat ini kebutuhan investasi di negara kita, kalau kita lihat berdasarkan data, berdasarkan RKP 2021, sebagian besar kebutuhan investasi ini sektor swasta memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong tercapainya target perekonomian. Namun dengan adanya COVID terdapat penurunan suplai investasi sekitar 30-40%, sehingga seluruh negara berebut aliran investasi dari luar negeri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat berdasarkan RKP ini, kebutuhan investasi swasta itu mencapai pemerintah ini hanya 5,0 sampai 7,1, kemudian BUMN itu 4,9 sampai 8,1, dan sebagian besar kebutuhan investasi ini dari swasta. Tentu swasta ini baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan target realisasi investasi tahun 2020 sampai 2024, Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam data ini, tahun 2020 ini targetnya 817,2 triliun. Kemudian tahun ini mencapai 858,5 triliun, dan atas arahan Bapak Presiden bahwa investasi targetnya ditingkatkan menjadi 900 triliun. Jadi di tengah
COVID-19 ini, Bapak Presiden memberikan arahan kepada Bapak Menteri Investasi supaya ditingkatkan. Karena memang salah satu upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi ini adalah melalui investasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini realisasi investasi tahun 2021 berarti ini sampai kuartal yang ketiga. Sekali lagi targetnya sesuai arahan Bapak Presiden adalah 900 triliun rupiah dan sudah terrealisasi Januari sampai September 2021 itu mencapai 659,4 triliun. Ini sekitar 73,3%. Dan kalau Bapak Ibu lihat dalam data ini PMA PMDN, PMA menunjukkan sekitar 50,3% dan PMDN sekitar 49,7%. Nah, ini menunjukkan bahwa realisasi investasi PMDN mulai menggeliat. Artinya ini sudah seimbang antara PMA dan PMDN. Kemudian yang kedua, hal yang menarik lagi adalah realisasi investasi di Jawa maupun di luar Jawa. Bapak Ibu, berdasarkan data di Kementerian Investasi bahwa realisasi investasi di luar Jawa mencapai 51,7%. Artinya ini alhamdulillah ketika kepemimpinan Bapak Menteri Investasi, Kepala BKPM Bapak Bahlil ini, investasi di luar Jawa ini meningkat. Biasanya atau sebelumnya PMA yang lebih besar, Jawa yang lebih besar. Ini sudah seimbang atau bahkan luar Jawa melebihi lebih dari 50%. Dan ini memang kita pahami ya Bapak Ibu, kalau namanya investasi memang salah satunya adalah yang dicari adalah infrastruktur, kemudian pasar, kemudian juga misalnya SDM-nya memang sebagian besar yang siap di Jawa. Namun saat ini dengan kebijakan pemerintah di luar Jawa sudah meningkat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan mendorong investasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru-biru. Dan Bapak Ibu, saat ini salah satu yang menjadi target pemerintah adalah karena kita ini mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak, salah satunya adalah nikel, dan ini yang menjadi upaya untuk mendorong industri otomotif yang berbasis baterai listrik. Karena salah satunya adalah di negara kita ini sebagai negara yang mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 23% cadangannya. Jadi perintah dari Bapak Presiden supaya ini dikembangkan dan juga jangan hanya diekspor bahan mentahnya, tetapi diolah di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah ekonomi biru. Tadi ekonomi hijau, ini ekonomi biru, yaitu mencakup sektor perikanan dan juga sumber daya kelautan dan pesisir. Misalnya untuk Maluku menjadi lumbung ikan nasional misalnya. Kemudian Bapak Ibu, upaya lain adalah mendorong investasi sektor prioritas yang memiliki value added, yang memiliki nilai tambah. Yang pertama adalah industri yang berorientasi ekspor, antara lain industri farmasi dan alat kesehatan, industri otomotif dan juga industri elektronik. Kemudian yang kedua adalah energi. Nah, khususnya energi baru dan terbarukan. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur, dan yang keempat adalah tadi yang sudah kami singgung, pertambangan yang menciptakan nilai tambah, yaitu antara lain nikel, bauksit, batu bara maupun sumber daya alam lainnya. Nah, ini Bapak Ibu kebijakannya sebagaimana kita